Tidak ada yang tahu persis kapan Doli berdiri. Namun, namanya sudah terkenal sejak lama. Lokasi Doli ini berada di Kelurahan Putrajaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Lokalisasi prostitusi Doli awalnya merupakan kompleks pemakaman Tionghoa. Sekitar tahun 1960, kawasan itu kemudian dibongkar dan dijadikan permukiman. Sekitar tahun 1967, seorang mantan pekerja seks komersial bernama Doli Hafid yang menikah dengan pelaut Belanda membuka sebuah wisma di kawasan itu. Nama lengkapnya Advenso Dolores Hafid. Hafid adalah nama ayahnya yang berkebangsaan Filipina, sedangkan ibunya bernama Herliah berasal dari Jawa. Doli lahir sekitar tahun 1929. Di dalam buku berjudul Doli, Kisah Pilu yang Terlewatkan, karya penulis Cornelius Prastia dan Adir Dharma, disebutkan tentang sosok Doli Hafid. Dikisahkan, Doli Hafid mengawali bisnisnya karena kesepian dan merasa sakit hati akibat ditinggal suaminya yang seorang pelaut. Doli dikenal sebagai sosok wanita cantik yang cukup tersohor kala itu. Dari tempat tersebut, Doli Hafid mendirikan rumah bordil untuk yang pertama kalinya dan berkembang hingga menjadi lokasi prostitusi yang cukup besar. Sebelum tahun 2000, itu ngeri di sini saya. Banyak anak yang nangis. Saya nangis itu ya apa ya, kok sih bisa nangis gini? Ceritanya itu ada seperti sampean dari desa ke Surabaya, tidak ada tujuan cari kerja. Di Surabaya nggak ada pamit, sehingga di Murah saya ditangkap dibujuk sama apa sih, Makalah, bukan mucikari, memang ada tugas khusus mencari anak dulu. Jadi sana dibujui, kamu mau kerja di mana? Ya pokoknya kerja Pak ya. Ayo kenal aku tak. Kerja untuk kok bilang dibujukmu. Makanya dinaikkan taksi ke sini. Dimasukkan itu satu anak dalam dulu itu saya dengar itu 150 tahun, pokoknya tahun insya Allah tahun 25 ke bawah. Saya itu suka nolong anak mencolok lompat di masjid 4 kali saya nolong. Ya meluncat, atau yang sikilnya itu patah ada. Bunuh diri. Ya nggak tahu masalahnya, tahu mungkin banyak utang atau enggak. Termasuk di situ anak satu 150, karena itu 100. Nah itu kalau anak sudah masuk di situ, sudah dimasukkan kamar. Semuanya sudah melakukan uang, termasuk anak yang masuk sudah punya utang. Mau nggak mau harus menangani. Ya kan nggak biasa seperti itu nangis, minta tolong maksudnya. Itu memang ada aturan ketat. Saya pernah dibilang di atas 2005 itu akan, di bawah 2005 itu memang ya aturan cuma aturan. Nah itu tadi saya jelaskan masalah banyak anak yang terjebak di situ menangis karena tidak ada yang nolong dulu. Jadi jaya-jaya ini mucikari atau germo pada waktu itu luar biasa. Kan orang-orang yang ke situ kan cari anak yang masih muda, masih kecil gitu. Jadi sebelumnya pokok 2005 ingat saya itu di atas agak ketat. Kemudian 2010 lebih ketat.
faktor. Pertama, frustasi. Frustasi kenapa? Karena sama suaminya disakiti hati sehingga tidak bisa mengendalikan emosinya atau nafsunya, terjun saling melandaskan nafsu. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, memang sudah hobi ditolong bagaimanapun memang hobinya seperti itu. Tapi yang faktor ekonomi masih bisa ditolong. Yang faktor frustasi masih bisa. Frustasi itu kan kadang-kadang laki-laki menyakiti atau sama cewek lain sehingga yang perempuan nggak bisa mendapatkan nafsu. Artinya apa? Ya katut orang lanang kan harus ada. Itu faktor. Kalau kita melihat perkembangannya bahwa di dalam konteks kehidupan kota hampir kita temui di seluruh kota besar Indonesia itu banyak sekali tempat yang sejenis ya. Tetapi ada banyak perda peraturan daerah yang mungkin bisa membatasi aktivitas itu, termasuk yang Doli Surabaya itu 2014 baru bisa terrealisasi peraturan perda tentang pelarangan aktivitas itu. Nah, Doli ini adalah sebuah kampung di tengah kota di Surabaya yang kehidupan kesehariannya itu normal seperti kehidupan kampung pada umumnya. Tetapi kenyataannya di dalam konteks aktivitas, terutama di malam hari, ada aktivitas yang mengarah kepada prostitusi dan lokalisasi. Jadi di kampung itu tersedia tempat-tempat yang tentunya menyediakan para pekerja komersil ya, pekerja komersil. Nah, sebetulnya kalau kita merujuk kepada sejarah sejak masa kolonial Belanda, Surabaya ini memang sudah menjadi daerah basis aktivitas prostitusi. Yang pertama karena daerah pelabuhan terbesar terutama di Asia Tenggara. Yang kedua, Surabaya juga jalur transit wilayah perdagangan ya, jadi menuju ke arah timur dari barat. Nah, kemudian juga pembangunan jalur transportasi di Surabaya terutama itu juga memicu adanya aktivitas prostitusi di tempat-tempat tertentu. Kalau kita lihat misalnya sejak masa kolonial itu di rel kereta ya. Jadi di stasiun kereta, kalau di sekarang itu ya stasiun Pasar Turi atau stasiun Semut itu ya. Nah, jadi artinya hubungan keberadaan ini sudah ada sejak masa kolonial, masa sebelumnya. Kalau kita tarik ke belakang lagi bahwa aktivitas prostitusi ini ya sejak manusia ada itu sudah ada sebetulnya. Hanya saja Surabaya ini menjadi ikon kota di dalam konteks itu karena tempatnya dianggap tempat yang terbesar ya lokalisasinya. Mengapa terbesar? Karena ya dia menyediakan di kampung itu tempat-tempat para pekerja itu seperti sangat sistemik ya. Ada ruangan, ada kamar, ada